Bosman ini mendukung 272 pejabat daerah sejak tahun 2022 dijabat oleh PLT sampai tahun 2027. Bahkan 100% kepala daerah di jabatan gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh Indonesia yang hampir 500 wilayahnya hingga tahun 2027 dijabat oleh PLT. Sangat setuju. Setuju tidak ada pileg pemilihan legislatif hingga tahun 2027. Alias pileg 2024 tak perlu diadakan. Juga pilpres 2024 tidak perlu diselenggarakan. Setuju jabatan presiden diperpanjang 3 tahun lagi untuk mengatasi masalah pandemi hingga tahun 2027. Dan pastinya setuju jabatan presiden 3 periode. Sangat setuju di semua daerah hingga tahun 2027. Partai politik tidak berkuasa lagi sebagai pimpinan daerah sehingga 100% semua wilayah di bawah kendali pemerintah. Hal ini akan membuat Indonesia menjadi negara satu komando, garis lurus, tegak kemana aja. Pokoknya kemana saja presiden menghadap, saya manut. Anda orang terbaik, terjujur, dan timnya semuanya terbaik. Tidak ada tim di lingkaran pejabat seperti saat ini yang terbaik sepanjang Indonesia merdeka. Bahkan di dunia sekalipun tidak ada yang lebih baik dari tim yang saat ini menjabat di Indonesia. Bahkan dari 270 juta warga Indonesia, hanya merekalah yang terbaik yang saat ini menjabat. Oposisi itu pecundang semua. Yang berbeda pendapat itu pecundang semua. Semua orang pintar terbaik saat ini sudah menjabat semua. Itulah luar biasanya pemerintah kali ini. Terbaik. Karena itu misalnya, tindakan mem-PCR-kan orang sehat adalah solusi yang harus didukung. Walaupun di banyak negara antigen dan PCR difokuskan untuk mereka yang bergejala dan sakit, namun orang sehat yang berpergian di Indonesia menggunakan transportasi publik di-PCR-kan dan di-antigenkan adalah benar. Juga pihak swasta yang menyediakan jasa tersebut dengan berbayar mahal adalah strategi yang benar. Itu semua demi mengurangi pandemi dan efek negatif lainnya. Setidaknya karena mahal mereka malas berpergian sehingga penyebaran virus bisa teratasi. Untuk itu, booster seri 3 dan seri 4 segera disiapkan setiap 1 tahun ke depannya. Sebagaimana Bosman katakan sejak tahun 2020, di mana hal ini penyuntikan vaksin berseri sesuai dengan rencana untuk menyehatkan masyarakat sampai akhir jabatan 2032. Hal ini akan terus dan segera dilaksanakan. Keputusan tegas Presiden membatasi ekspor bahan mentah aneka tambang adalah sangat jenius. Eropa panik, dunia panik akan ketegasan ini dan membuat dunia takluk di bawah Indonesia kendali atas bahan mentah yang harus disegerakan menjadi bahan jadi. Bahkan ketika kebijakan 100% larangan ekspor batu bara, di mana negara utara Indonesia marah semua seperti Jepang, Filipina, Korea Selatan, Tiongkok, adalah langkah heroik Presiden. Hal ini sangat kami dukung. Bahkan ketika dibuka lagi batu bara untuk negara sahabat kakak tertua, batu baranya Indonesia harus bisa kembali ekspor lagi untuk mereka. Kami pun dukung. Pasti manfaatnya baik untuk negara karena yuan kembali masuk. Kasihan Tiongkok itu, walaupun kakak mereka mengemis-ngemis untuk batu bara kita. Untung ada orang yang paham tentang kakak tertua ini di kabinet sehingga kita bisa memberikan sedikit kebaikan untuk Tiongkok yang sangat tergantung batu baranya oleh kita. Salut, itulah strategi yang benar. Lalu tidak ada terima kasih yang tertinggi dari kami, terutama saya pribadi sebagai warga NU. Juga sebagai salah satu co-founder dari perusahaan Urun Dana Santara. Dengan menggabungkan kekuatan ekonomi umat, ekonomi kerakyatan, mengkolaborasikan NU dengan Santara untuk dijadikan nama ibu kota baru Nusantara adalah sebuah kehormatan tertinggi. Nusantara, IKN, akan kami jalankan dengan amanah tinggi. Dulu kami pernah meminta ke Sultan Jogja untuk mendapatkan sekeping lahan 2000 hektar Sultan Ground, di mana di wilayah ini kita akan jadikan seperti Hong Kong, City of London atau City of Venesia, di mana waktu itu kita akan membuat City of Mataram yang punya sistem keuangan dan administrasi berbasis blockchain dan lain sebagainya sebagai contoh negeri Wakanda yang baru dan nyata. Salah satunya kita akan menggunakan e-rupiah berbasis gold di City of Mataram tersebut. Akhirnya impian itu pun oleh Bapak Presiden dikabulkan walaupun dipindahkan tempatnya ke Kalimantan Timur, di wilayah yang lebih besar dari wilayah Sultan Groundnya Jogja, alhamdulillah, yaitu wilayah Kalimantan Timur Penajam. Saya pribadi yang pernah 5 tahun tinggal di Kalimantan Timur tersebut menjadi mendapat kehormatan. Pulang kampung nih kalau saya boleh pinjam frasa dari Obama dulu ketika mengunjungi Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas IKN yang investasinya mendekati angka 1.500 triliun rupiah yang kemungkinan dapat dari kakak tertua setelah kita berbaik memberikan batu bara kita. Akan kita laksanakan dengan sepenuh hati mengingat ini adalah anugerah kehormatan bagi warga NU dan New Mind Santara yang dikabulkan permintaannya untuk membangun kekuatan ekonomi kerakyatan dan
ekonomi umat yang dibesarkan di ibu kota baru Nusantara. Demikian informasi singkat ini Bapak Pimpinan Tertinggi Negara Indonesia, matur sembah nuwun dari calon wakil presiden 2027-2032 yang tidak diunggulkan oleh oligarki.